Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Tila Abdullah. Nah, di video kali ini kami akan membahas masalah irisan dua lingkaran. Di sini kami menyediakan 4 soal. 2 soal itu menentukan persamaan lingkaran, satu soalnya menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran, dan satunya lagi adalah menentukan kedudukan suatu titik terhadap garis singgung lingkaran. Nah, biar kalian lebih paham, tonton terus video ini sampai akhir ya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 1. Jika sebuah lingkaran berpusat di titik O 0,0, jadi X-nya 0, Y-nya 0, atau A-nya 0, B-nya 0, dan berjari-jari 8 cm, maka tentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang dicari ya. Jadi titiknya adalah 0,0 di titik O, R-nya adalah R sama dengan 8 cm. Berarti dia menggunakan rumus untuk persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berlaku jika diketahui titik pusatnya 0,0 ya. Jadi dia menggunakan rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita tinggal masukkan saja nilai R-nya 8 cm. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat 8 kuadrat jadi 64. Sekarang soal nomor 2. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran jika diketahui X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 16Y plus 80 sama dengan 0. Jadi ini persamaannya sudah diketahui, tetapi yang ditanya adalah titik pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, di sini berarti yang kita cari pertama adalah yang A, titik pusatnya. Titik pusat. Kita gunakan rumus X kuadrat plus Y kuadrat plus A X plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 16Y plus 80 sama dengan 0. Ini persamaannya. Jadi yang sebagai A adalah 10, A-nya sama dengan 10, B yang sebagai B adalah min 16, C adalah 80. Nilai C-nya ada 80. Untuk menentukan titik pusat, itu titik pusat A dengan B ya. Ini kalau dalam lingkaran dia menggunakan titik pusatnya A dengan B, tapi kalau di grafik kartesius X sama Y. Karena ini lingkaran, jadi kita menggunakan A sama B. Untuk menentukan A-nya sama dengan setengah min setengah A besar ya. Kemudian yang B sama dengan min setengah B besar. Nah, untuk mencari nilai A-nya min setengah A, berarti kita masukkan nilai A besarnya min 1/2, A besarnya adalah 10 sama dengan min 5. Sedangkan yang B sama dengan min setengah B besar sama dengan min 1/2, B-nya adalah min 16. Jadi min dengan min jadi plus, sehingga 16 bagi 2 adalah 8. Sehingga dapatlah titik pusatnya. Titik pusatnya adalah A-nya min 8,
min 5, A nya min 5, B nya adalah 8. Nah, untuk mencari jari-jari yang B ya, yang B itu untuk mencari jari-jari R ada dua rumus. Yang pertama adalah akar 1/4 A besar kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C, atau R sama dengan A kuadrat A kecil yang ini ditambah B kuadrat dikurang C. Sama ya, kamu menggunakan rumus ini bisa, menggunakan rumus yang satu ini juga bisa. Sekarang kita ambil salah satu, ambil yang agak panjang ya, jadi R sama dengan, boleh menggunakan yang simpel ini, R sama dengan 1/4, A nya tadi kan 10, jadi 10 pangkat 2 ditambah 1/4 B nya min 16 pangkat 2 dikurang C nya 80 sama dengan akar 100 dibagi 4 yaitu 25. Atau kita jabarin dulu, 100 dibagi 4 ditambah min 16 pangkat 2 adalah 256. Ini kan min karena dia pangkatnya 2, jadi positif per 4 dikurang 80 sama dengan 100 bagi 4 25 ditambah 256 dibagi 4 adalah 64 dikurang 80 sama dengan akar 25 ditambah 64 89 dikurang 80 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk soal ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik R 1 dan 4. Ini A berarti A nya 1, B nya 4 dan berjari-jari 5 cm. Berarti di sini kita menggunakan persamaan yang ada, ini A ya, ini A, ini B. Jadi titik R 1 dan 4, ini A, ini B, R nya sama dengan 5 cm. Jadi kita masukkan rumusnya X dikurang A kuadrat, ini persamaannya, ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan A nya 1, B nya adalah 4. X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang B nya adalah 4 kuadrat sama dengan R nya adalah 5 kuadrat. Jadi X kuadrat ini berapa nilainya kita keluarkan dulu. Sekarang kita cari nilai X kuadrat ya. Misalnya di sini X kuadrat. X min 1 dikali X min 1. Ini untuk yang kuadrat. Sama dengan X dikalikan dengan X. Jadi X kuadrat X dikali min 1 jadi min 1 kali X min 1 dikali X min X min 1 lagi dikali X jadi min X sama min 1 dikali min 1 positif 1, jadi hasilnya X kuadrat min 2X plus 1. Kita masukkan sini X kuadrat min 2X plus 1. Sekarang kita cari yang Y nya.
Ini kita hapus ya. Yang Y ini, yang ini. Sekarang yang Y min 4 dikali Y min 4. Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Y dikali min 4 min 4Y min 4 dikali Y min 4Y min 4 dikali min 4 plus 16. Jadi Y kuadrat min 8Y plus 16. Kita masukkan ke sini. Yang Y min 4 hasilnya adalah Y kuadrat min 8Y plus 16 sama dengan R nya 5. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian ditambah Y kuadrat, kemudian min 2X terus min 8Y plus 1 plus 16 sama dengan 25. Nah, sekarang X kuadratnya kita tulis lagi, yang 25 nya kita pindah ruas ke kiri. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y plus 17 min 25 sama dengan 0. Kenapa kita pindah ke kiri? Karena kita mau membuat persamaannya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y 17 dikurang 25 yaitu min 8 sama dengan 0. Jadi persamaannya persamaan lingkaran yang berpusat di titik R1 dan 4, kemudian yang berjari-jari 5 adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y min 8 sama dengan 0. Jadi ini hasil akhir. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 4. Bagaimana kedudukan titik S 4 dan 5. Jadi ini X, ini Y, terhadap persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Jadi cara jawabnya, kita S nya, yang titik S nya diketahui yaitu 4 dan 5. Kemudian persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini kita buat persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat, 9 nya min 9 pindah ke kiri sama dengan 0. Kenapa pindah ke kiri? Biar kita tahu nilainya ini berapa, apakah dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. X nya ini 4, Y nya 5. Jadi 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat min 9 sama dengan 0. 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25 dikurang 9 sama dengan 0. 16 ditambah 25 30 41 dikurang 9. Jadi 41 dikurang 9 adalah 32 sama dengan 0. Berarti ini 32 ini adalah lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, ini lebih dari 0, hasilnya adalah 32, maka dia berada di luar. Berada di luar lingkaran. Tapi kalau seandainya nilainya min, hasilnya ini adalah min, berarti dia berada di dalam lingkaran.
Kalau min kan nilainya kurang dari 0. Karena ini lebih dari 0, maka dia berada di luar lingkaran. Nah, itulah tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian masih ada yang belum mengerti atau belum paham, silakan di komen di video ini. Dan jangan lupa untuk selalu menonton video-video kami selanjutnya.